Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Tanamal, NIM 2020 79002, jurusan Teknik Sipil Universitas Papua. Di sini saya akan membahas beberapa materi Mekanika Tanah 2 yang saya ringkas. Yang pertama adalah distribusi tegangan dalam tanah, yang kedua konsolidasi tanah, yang ketiga koefisien korelasi uji konsolidasi, dan yang keempat adalah penurunan. Nah, materi yang pertama adalah distribusi tegangan dalam tanah. Dalam teori Boussinesq, beban titik tanah berupa material elastis, homogen, isotropis, dan semi tak terhingga. Tanah tidak mempunyai berat. Hubungan tegangan-tegangan mengikuti hukum Hooke. Distribusi tegangan sama dengan semua jenis tanah. Distribusi tegangan simetris terhadap sumbu vertikal. Perubahan volume tanah diabaikan. Tidak ada tegangan awal. Kalau yang kedua, beban merata persegi panjang. Beban merata bersifat fleksibel. Tegangan yang dihitung adalah pada titik di bawah sudut beban. Tinjauan sembarang titik. Contoh beban terbagi merata ABCD. Titik yang ditinjau X dan Y. X berada tepat di bawah beban dan Y di luar area luasan beban. Yang ketiga, beban merata berbentuk lingkaran di titik pusat. Berikut adalah persamaannya. Untuk titik selain di bawah pusat lingkaran dapat menggunakan chart dari Foster dan Alvin 1954. Untuk titik selain di bawah pusat lingkaran dapat menggunakan chart Foster dan Alvin 1954. Ini adalah grafiknya. Kemudian yang keempat adalah beban merata trapesium memanjang. Untuk distribusi tegangan di bawah titik A dapat menggunakan chart Oosterbeek 1957. Ini adalah grafiknya. Nah, materi yang kedua tentang konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Nah, konsolidasi adalah proses berkurangnya volume tanah atau berkurangnya rongga pori tanah jenuh berpermeabilitas rendah akibat adanya pembebanan, di mana prosesnya dipengaruhi oleh kecepatan terperasnya air pori keluar dari rongga tanah. Nah, tujuan konsolidasi itu apa? Tujuannya adalah untuk menentukan sifat pemampatan suatu jenis tanah akibat tekanan vertikal. Besarnya penurunan yang terjadi tergantung dari sifat tanah dapat dirembes atau ditekan atau tergantung dari koefisien rembesan dan koefisien konsolidasi. Nah, konsolidasi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder. Nah, konsolidasi primer itu penurunan yang disebabkan perubahan volume tanah selama periode keluarnya air pori dari tanah. Pada penurunan ini, tegangan air pori secara kontinu berpindah ke dalam tegangan efektif sebagai akibat dari keluarnya air pori. Penurunan konsolidasi ini umumnya terjadi pada lapisan tanah kohesif, clay atau lempung. Nah, yang kedua konsolidasi sekunder. Penurunan setelah tekanan air pori hilang seluruhnya. Ini disebabkan oleh proses pemampatan akibat penyesuaian yang bersifat plastis dari butir-butir tersebut. Nah, berikut adalah proses konsolidasi dalam tanah. Kemudian materi yang ketiga adalah koefisien korelasi uji konsolidasi. Menggunakan metode Casagrande dan Fadum 1940. Metode kecocokan log waktu. Prosedur penentuan CV diusulkan oleh Casagrande dan Fadum 1940. Prosedur sebagai berikut. A. Gambarkan grafik penurunan terhadap log waktu untuk bahan yang diterapkan. B. Titik awal kurva ditentukan mendekati parabola. Tentukan dua titik, yaitu pada saat T1 titik P dan P4 T1 titik Q. Jarak vertikal PQ diatur misalnya X. Kedudukan R sama dengan R0. Digambar dengan mengukur jarak X vertikal di atas titik P. C. Titik U sama dengan 100% atau R100. Diperoleh dari titik potong dua bagian linear kurva, yaitu titik potong bagian lurus konsolidasi primer dan sekunder. D titik U sama dengan 50% ditentukan dengan R50 sama dengan R0 ditambah R100 per 2. Dari sini diperoleh T50 nilai TV sehubungan dengan U sama dengan 50% adalah 0,197. Sehingga CV dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, metode ini digunakan untuk menentukan nilai CV dengan menggunakan grafik hubungan akar waktu terhadap penurunan kurva.
Biasanya linear sampai dengan 60% konsolidasi. Kurva ini dengan menentukan derajat konsolidasi U sama dengan 90%, di mana di sini absis QR akan sama dengan 1,15 kali absis OQ. Untuk memperoleh derajat konsolidasi U sama dengan 90% adalah sebagai berikut. Nah, gambarkan grafik penurunan phase akar waktu dari data hasil uji konsolidasi, kemudian titik U sama dengan 0% diperoleh dengan memperpanjang garis dari bagian awal kurva yang lurus sehingga memotong ordinat di titik P dan absis di titik Q. Garis lurus PR digambar dengan absis OR sama dengan 1,15 dikali absis OQ. Perpotongan PR dengan kurva merupakan titik R90 pada absis. Dari sinilah diperoleh akar T90. TV ditentukan konsolidasi U sama dengan 90% adalah 0,848 dan koefisien konsolidasi CV dinyatakan dengan persamaan dengan CV sama dengan koefisien konsolidasi, HT tinggi rata-rata sampel, dan T50 adalah waktu untuk derajat konsolidasi 90%. Pada uji konsolidasi dengan dryness di atas dan di bawah double, nilai H diambil setengah dari tabel rata-rata benda uji. Jika dryness satu arah saja, maka H1 sama dengan H. Nah, materi yang terakhir adalah penurunan. Penurunan atau settlement adalah akibat dari pembebanan tanah. Jika tanah dibebani, maka tanah akan mengalami penurunan. Penurunan terdiri dari penurunan segera dan penurunan konsolidasi. Fase-fase penurunan itu ada 3, yaitu fase awal yang disebut dengan SI, fase konsolidasi primer SC, fase konsolidasi sekunder yaitu SS. Rumus penurunan adalah S sama dengan SI ditambah SC ditambah SS. Penurunan segera. Nah, penurunan segera ini, penurunan itu ada akibat beban terbagi rata pada luasan lingkaran fleksibel di permukaan, pada fondasi 4 persegi panjang, akibat beban terbagi rata luasan fleksibel pada lapisan dengan tebal terbatas, dan pada fondasi kaku. Nah, penurunan segera akibat beban terbagi rata pada luasan lingkaran fleksibel di permukaan. Penurunan segera di pusat beban lingkaran fleksibel adalah, ini adalah persamaannya, pada fondasi 4 persegi panjang, ini persamaannya. Ini adalah ini ya. Nah, perkiraan penurunan. Perkiraan penurunan menggunakan hasil uji beban pelat, perkiraan penurunan menggunakan hasil uji SPT, dan perkiraan penurunan menggunakan sondir. Berikut ini adalah gambar dari hasil uji SPT. Nah, perkiraan penurunan. Perkiraan penurunan menggunakan hasil uji SPT. Aerof 1965 mengadakan uji SPT pada tanah pasir mendapatkan hubungan sebagai berikut, dan Boyles 1977 mendapatkan hubungan sebagai berikut. Berikut adalah hasil uji menggunakan sondir. Perkiraan penurunan menggunakan hasil uji penetrasi kerujut statis sondir. Skertmetman 1970 mengusulkan untuk menghitung penurunan pada tanah granuler dengan persamaan sebagai berikut. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.